Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawestri Winara Adibah. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint profesional Pancasilais di Indonesia dengan tokoh Alexander Andreas Maramis atau AA Maramis. Dr. Mr. Alexander Andreas Maramis atau lebih dikenal dengan AA Maramis lahir tanggal 20 Juni 1897 dan meninggal tanggal 31 Juli 1977. Adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Ia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KNIP. Dan Alexander Maramis ini pernah berpartisipasi dan menjadi anggota dalam pembuatan Piagam Jakarta. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pertama. Keponakan Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda. Kehidupan awal dari Alexander Andreas Maramis. Alexander Andreas Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1897. Ayahnya bernama Andreas Alexander Maramis, nama pertama dan tengah dibalik, dan ibunya bernama Charlotte Tikaulu. Tantenya adalah pahlawan nasional Indonesia Maria Walanda Maramis. Alex Maramis belajar di Sekolah Dasar Bahasa Belanda Europese Lagere School atau ILS di Manado. Dia kemudian masuk Sekolah Menengah Belanda Ojire Burger School atau HBS di Batavia, sekarang Jakarta, di mana dia bertemu dan berteman dengan Arnold Mononutu yang juga dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda dan belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, Maramis terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia atau ISE Vereniging. Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai sekretaris perhimpunan tersebut. Maramis lulus dengan gelar Mister in the Rechten atau Mister pada tahun 1924. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai pengacara di Pengadilan Negeri di Semarang, dan pada tahun 1925, setahun kemudian ia pindah ke Pengadilan Negeri di Palembang. Keluarga. Maramis menikah dengan Elizabeth Meridiana Valdoet. Ayah Elizabeth adalah orang Belanda, sedangkan ibunya berasal dari Bali. Perkawinan Maramis dan Valdoet tidak menghasilkan anak, tetapi Valdoet memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Anak ini baik oleh Maramis, bahkan ia diberi nama Lexi Maramis. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Maramis diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Di badan ini Maramis termasuk
dalam Panitia 9. Badan ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam gambar tersebut, Maramis berada di tengah di antara Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, dalam salah satu rapat pleno BPUPKI, Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Pada tahun 1976 bersama Hatta, AG Pringgodikdo, Sunario Sastrowardoyo, dan Subarjo Maramis termasuk dalam Panitia 5 yang ditugaskan Presiden Soeharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila. Menteri Keuangan. Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama pada tanggal 26 September 1945. Ia menggantikan Samsi Sastrawidakda yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada waktu kabinet dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Sastrawidakda mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama 2 minggu karena sakit. Sastrawidakda adalah orang pertama yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Indonesia, tapi karena waktunya yang sangat singkat, Maramis dapat dianggap secara de facto sebagai Menteri Keuangan Indonesia pertama. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia atau ORI. Dibutuhkan waktu 1 tahun sebelum uang kertas ini bisa dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Nota-nota ini menggantikan uang kertas Jepang yang diedarkan oleh pemerintah Hindia Belanda atau Nikka. Uang dikeluarkan untuk denominasi 1, 5, dan 10 sen dengan ditambah setengah, 1, 5, 10, dan 100 rupiah. Tanda tangan Maramis sebagai Menteri Keuangan terdapat dalam cetakan uang-uang kertas ini. Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan. Yang pertama, Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II pada tanggal 12 November 1947. Dan yang ketiga, Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1946. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai agresi militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta. Soekarno, Hatta, dan penjabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia diterima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India. Seandainya Syarifuddin Prawira Negara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Prawira Negara mampu membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dan kabinet darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawira Negara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Duta Besar. Di antara tahun 1950 dan 1960, Maramis pernah mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk 4 negara, Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan Uni Soviet. Pada tanggal
1 Agustus 1949, ia diangkat sebagai duta istimewa yang bertanggung jawab untuk mengawasi perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pada saat itu, perwakilan Indonesia terdapat di Bangkok, Canberra, Kabul, Kairo, Karachi, London, Manila, New Delhi, Penang, Rangun, Singapura, Washington DC, dan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lake Success di Amerika Serikat. Maramis dalam tugas pengawasannya terus berada di luar negeri. Ia diikut sertakan dalam degradasi Republik Indonesia untuk konferensi meja bundar sebagai penasehat. Pada tanggal 25 Januari 1950, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950. Maramis menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Manila selama 3 tahun. Yang kedua, tanggal 10 April 1953, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jerman Barat terhitung mulai tanggal 1 Mei 1953. Yang ketiga, pada awal tahun 1956, Maramis kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Asia Pasifik di Kementerian Luar Negeri. Pada tanggal 1 Oktober, Maramis diberi tugas untuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet. Yang selanjutnya, 2 tahun kemudian, Maramis mendapat tugas perangkapan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dengan kedudukan tetap di Moskwa. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar untuk Uni Soviet dan Finlandia, Maramis dan keluarganya yang menetap di Swiss. Dia menetap di Lugano sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1976. Wafat. Setelah 20 tahun tinggal di Indonesia, Maramis menyatakan ingin kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur tanggal 27 Juni 1976 bisa kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1977. Ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Maramis meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Hanya 13 bulan setelah ia kembali ke Indonesia, jenazahnya disemayamkan di ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Penghargaan. Pada saat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Maramis menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Far Eastern di Manila pada tahun 1950. Maramis secara anumerta dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama pada tanggal 12 Agustus 1922. Pada tanggal 30 Oktober 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanda tangannya tertera pada uang kertas yang paling banyak. Di antara tahun 1945 dan 1947, tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda. Pada tanggal 8 November 2019, Alexander Andreas Maramis dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara yang menerima penghargaan. Mewakili keluarga dari ahli waris adalah Juan Maramis, cucu dari Alexander Andreas Maramis atau A.A. Maramis. Cukup sekian presentasi dari saya tentang Alexander Andreas Maramis atau A.A. Maramis. Terima kasih.